Pembina upacara Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia tiba di tempat upacara. Peserta upacara disiapkan. Siap! Gerak! Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada pembina upacara. Upacara memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-65 tanggal 17 Agustus 2010 siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Gerak. 3 langkah ke depan, jalan.
kepada bendera merah putih. Hormat! Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. 3 angka ke belakang. Jalan. Teruskan. Terus. Pada bendera merah putih. Hormat. Gerak. 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 Balik kanan. Angkat ke maju. Jalan. Jalan. Di tempat. Gerak. Tutup formasi. Jalan. Henti. Gerak. Jalan. Di tempat. Gerak. Up, kena. Gerak.
Memberikan cipta dipimpin pembina upacara. Para peserta upacara yang saya hormati, adalah kita mencipta bagi Allah para pahlawan yang telah mendahului kita, khususnya pahlawan Universitas Akademika Universitas Indonesia. Dengan kita mulai. Pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan dijurungkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sambutan pembina upacara, peserta upacara diistilahkan. Agustus 2010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, hari ini dalam suasana aman dan damai kita dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan upacara dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-65 negara kita, Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Marilah sejenak kita menundukkan kepala, merenung dan sekaligus memanjatkan doa terhadap apa yang telah diberikan oleh para pejuang dan pahlawan kita di dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Mereka telah berkorban bukan hanya harta dan benda, tapi juga jiwa dan raganya. Hadirin yang saya hormati, tiap kali kita memperingati hari jadi atau ulang tahun seperti hari kemerdekaan kali ini, pada hakikatnya ada 3 hal yang harus kita berikan makna. Pertama, peringatan HUT ke-65 RI sebagai bagian dari upaya di dalam merefleksikan diri melihat ke belakang terhadap apa yang telah bangsa ini kerjakan dan lakukan. Kedua, upaya di dalam mengintrospeksi diri dari apa yang sedang kita lakukan dan kerjakan saat ini di dalam misi hikmat kemerdekaan. Dan yang ketiga, bagaimana kita memperspektifkan apa yang telah dan sedang kita lakukan untuk masa depan yang lebih baik. Sebagaimana dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, upaya di dalam mensejahterakan rakyat. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak pada keluarga besar Kementerian Pendidikan Nasional untuk menjadikan cermin dari apa yang telah dilakukan para pejuang dan pahlawan kita di dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, agar kita bisa bersama-sama mengisi nikmat kemerdekaan yang telah kita peroleh ini dengan lebih baik dan sungguh-sungguh yang dapat tercermin dari hasil kerja kita masing-masing. Merebut kemerdekaan memang harus dengan pengorbanan. Demikian juga dengan upaya mengisi kemerdekaan yang menjadi tugas kita bersama juga perlu dan butuh pengorbanan. Hadirin yang berbahagia, momentum seperti ini tidak ada salahnya jika kita kembali menengok sejarah perjalanan bangsa ini. Tentu bukan sekedar mengungkap memori sentimental tentang epos perjuangan kemerdekaan, tapi lebih dari itu untuk mengingatkan kembali bahwa di balik nikmat kemerdekaan yang telah kita raih ada amanah besar bagi kita yang ada di jajaran dan lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional harus dijalankan. Apa itu? Tidak lain adalah pembangunan karakter pendidikan karakter. Para pemimpin berpendapat bahwa tatanan yang akan dibangun haruslah selaras dengan karakter bangsa. Untuk itu mereka tidak memilih demokrasi barat,
atau menjadikan demokrasi sosialis sebagai acuan. Mereka telah memilih Pancasila sebagai landasan filosofi negara kesatuan Republik Indonesia yang memberi tempat pada nilai-nilai spiritualisme, kekeluargaan, gotong royong, musyawarah, dan semangat persatuan yang dilandasi rasa senasib sebagai warga setanah air. Hadirin yang berbahagia, terkait dengan pembangunan karakter dan pendidikan karakter itulah pada kesempatan yang baik ini saya tidak bosan-bosan ingin kembali menyampaikan dan mengingatkan tentang peran dan tanggung jawab Kemdiknas di dalam pembangunan dan pendidikan karakter itu. Mengapa karakter itu penting? Karena karakter itu ibarat ruh dari manusia. Jika karakternya tidak benar, maka perilakunya juga tidak benar. Biasa tidak punya arti apa-apa jika tidak ada ruhnya, tidak ada jiwanya. Pendidikan karakter itu adalah ruhnya. Dalam biasa terdapat 4 unsur, masing-masing terdiri dari hati, pikir, rasa, dan raga atau badan. Dalam pendidikan karakter yang 4 itulah yang akan diisi. Sangat banyak memang karakter yang ada, tapi pada tahap awal hanya beberapa yang akan dikembangkan. Pada unsur hati, kita ingin mengembangkan karakter jujur dan bertanggung jawab. Pada unsur pikir akan mengembangkan karakter cerdas dan kreatif. Karakter peduli dan suka menolong akan mengembangkan pada unsur rasa, dan pada unsur badan atau raga mengembangkan karakter bersih dan disiplin. Hadirin yang berbahagia, diakui pembangunan karakter tentu bukan hanya tugas dunia pendidikan, melainkan tugas bangsa secara keseluruhan. Tapi harus diakui, karakter pribadi seseorang sebagian besar dibentuk oleh pendidikannya. Karena itu, untuk membentuk pribadi yang terpuji, tanpa celah dan bertanggung jawab, mutlak dibutuhkan pendidikan yang berkualitas, yakni pendidikan karakter. Saya ingin menegaskan bahwa pendidikan karakter yang ingin dikembangkan bukan hanya diterjemahkan sebagai sopan santun, tapi lebih dari itu. Kita ingin membangun karakter budaya yang menumbuhkan kepenasaran intelektual sebagai modal untuk mengembangkan kreativitas dan daya inovatif yang dijiwai dengan nilai kejujuran dan diiringi dengan kesopanan dan kesantunan. Selain itu, kita juga ingin membangun school culture atau university culture. Kultur di sekolah dan kampus perlu dibangun, karena kepribadian itu tidak hanya tumbuh dari dalam diri sendiri, tapi dipengaruhi juga oleh berbagai macam interaksi. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan usaha kita dalam mengisi nikmat kemerdekaan ini melalui upaya peningkatan kualitas kerja dan pelayanan dicatat sebagai bagian dari amal kebaikan kita bersama. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 17 Agustus 2010, Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh. Pembacaan doa keselamatan bagi negara serta bagi kesejahteraan nusa dan bangsa dipimpin oleh Dr. Andes Haji Ruhiyah. Doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita untuk kejayaan dan kesejahteraan bangsa dan negara serta Universitas Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena hari ini bangsa kami dapat memperingati proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, 65 tahun yang lalu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana, kami menyadari bahwa kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada kami bangsa Indonesia adalah nikmat yang telah kami tebus dengan pengorbanan jiwa dan raga putra-putri bangsa kami. Oleh karena itu, dengan kekuasaan-Mu,
limpahkan taufik dan hidayah kepada kami semua, agar jiwa dan semangat kemerdekaan terus menggelora dan mengilhami usaha dan perjuangan kami. Berikan kepada para pemimpin kami dan seluruh bangsa kami kekuatan lahir dan batin untuk mempertahankan serta mengisi kemerdekaan ini dengan sepenuh hati, jujur dan ikhlas, sehingga bangsa dan negara kami dapat mencapai tingkat kemajuan dan keadilan yang kami cita-citakan, dengan terciptanya masyarakat yang sejahtera, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya Allah, Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, hiasilah jiwa warga negara kami dengan sifat-sifat-Mu yang Maha Pengasih lagi Maha Adil, serta tuntunlah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Baguskanlah dan sempurnakanlah kesudahan segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Pembina Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan besar. Bubarkan. Penghormatan umum kepada Pembina Upacara. Kepada Pembina Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina Upacara, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia dipersilakan menuju barisan pimpinan Universitas Indonesia. Mohon perhatian pada seluruh peserta upacara yang kami hormati. Dalam rangkaian upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-65 ini, Universitas Indonesia akan memberikan penghargaan pada dosen berprestasi tingkat Universitas Indonesia tahun 2010, kemudian penghargaan kepada Ketua Program Studi berprestasi tingkat Universitas Indonesia tahun 2010, dan penghargaan kepada tenaga administrasi akademik, pustakawan, laporan dan pengelola keuangan berprestasi Universitas Indonesia tahun 2010. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia, kami mohon berkenan untuk memberikan penghargaan. Yang pertama adalah Dr. Sony Hari Budi Utomo Harmadi, SE, ME, dosen berprestasi peringkat 1, Unit Kerja Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Kami silakan ke depan. Selanjutnya Profesor Dr. Insinyur Eko Cipto Raharjo, MSc, dosen berprestasi peringkat 2, Unit Kerja Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Selanjutnya Dr. Heri Hermansyah, Sarjana Teknik, MN, dosen berprestasi peringkat 3, Unit Kerja Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Selanjutnya Insinyur Ruslan Priyadi, MBA, PhD, Ketua Program Studi peringkat 1, Unit Kerja Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Kemudian Dr. Dwiana Okvianti, SPOGK, Ketua Program Studi peringkat 2, Unit Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Baik, selanjutnya penghargaan untuk tenaga administrasi akademik, pustakawan, laporan dan pengelola keuangan berprestasi Universitas Indonesia tahun 2010. 1. Ari Mundari, Sarjana Sosial,
Fakultas Ilmu Keperawatan. Selanjutnya Insinyur Komalasari MKes dari Pusat Administrasi Universitas. Selanjutnya Teguh Imam Santoso, Sarjana Teknik dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Baik, selanjutnya tenaga pustakawan berprestasi tahun 2010. 1 Dr. Anda Kalarensi Naibaho M.Hum. Selanjutnya Eka Arey Santi, Sarjana Sastra. Selanjutnya Luciana Mono Hevita, SS M.Hum. Selanjutnya adalah tenaga laboran berprestasi tahun 2010. 1 Tri Kurniawati, Sarjana Sains. Selanjutnya Eko Anjang B. Prihantoro, Sarjana Sains. Dan Hendro Sulistyo Eskom, silakan. Selanjutnya tenaga pengelola keuangan berprestasi tahun 2010. 1 Artaingan H. Mutiha, SE MAK. Kemudian Galuh Puri Jayanti, SE. Dan Vinda Salsabila, Sarjana Sosial. Foto dulu ya dari depan. Tuh. Tulis. Eko. Selamat. Hendro. Selamat. Mbak Mutiha. Selamat. Galuh. Selamat. Kinda. Saya bilang. Selamat ya. Baik, para penerima penghargaan, kami silakan kembali ke tempat semula. Selanjutnya yang akan kami sampaikan adalah sebagai berikut. Pasukan Pengibar Bendera Universitas Indonesia yang hari ini bertugas terdiri dari mahasiswa baru program sarjana reguler, paralel, vokasi dan kelas khusus internasional angkatan 2010 yang mewakili seluruh fakultas di Universitas Indonesia. Pasukan Pengibar Bendera Universitas Indonesia terdiri dari beberapa kelompok pasukan. Pasukan 17, pasukan 8 dan pasukan 45 yang merepresentasikan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Semangat dari pasukan pengibar bendera Universitas Indonesia agar seluruh mahasiswa baru Universitas Indonesia angkatan 2010 dapat meningkatkan semangat juang untuk meraih prestasi demi kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menguatkan rasa kebersamaan sesama warga Universitas Indonesia dalam memelihara lingkungan kampus yang aman, bersih, sejuk dan hijau. Mereka telah dilatih dan diberikan pembekalan fisik serta mental selama 15 hari oleh alumni Resimen Mahasiswa Wira Makara dan Purna Paskibra Universitas Indonesia angkatan 2008 dan 2009. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasukan pengibar bendera Universitas
Indonesia. Upacara memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-45 telah selesai. Komandan upacara membubarkan seluruh barisan. Siap! Gerak! Upacara telah selesai. Masing-masing komandan pasukan ambil alih pasukan. Sesuaikan dengan rencana. Kerjakan!